Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ati Sri Purwantiningsih, CEO dan founder dari KCA ASP serta Sekolah Finansial. Nah, dunia dibayangi resesi ekonomi pada tahun 2023. Nah, seperti apa ya? Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang sambil melakukan revisi rencana keuangan yang sebelumnya dibuat. Menteri Keuangan, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani, memproyeksikan ekonomi dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023. Terus, bagaimana tips mengelola keuangan pribadi menghadapi ancaman resesi ini? Nah, resesi yang akan terjadi ke depan dikarenakan lonjakan inflasi sebagai dampak dari konflik Rusia-Ukraina. Peningkatan inflasi tersebut diikuti oleh kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral di negara Eropa dan Amerika dengan menaikkan tingkat bunga acuan yang akan berdampak juga pada kebijakan yang akan diambil bank sentral di negara lainnya. Apabila bunga acuan meningkat, biaya modal dan bunga kredit yang akan ditanggung bisnis juga akan naik. Dampak lanjutannya biasanya diikuti oleh mata uang lokal yang melemah terhadap mata uang asing. Jika suatu negara memiliki banyak pinjaman dalam mata uang asing, baik oleh pemerintah maupun swasta, maka jumlah mata uang lokal yang akan dikeluarkan untuk membayar pinjaman dalam mata uang asing juga akan meningkat. Jika kondisi tersebut tidak membaik, maka kombinasi rentetan harga produk yang meroket, inflasi yang meningkat, bunga acuan kredit yang naik, serta pelemahan mata uang lokal pada akhirnya akan berisiko menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global, teman-teman. Dampak resesi ekonomi itu apa saja sih? Pertama, hilangnya lapangan pekerjaan. Kedua, turunnya pendapatan domestik bruto atau biasa disebut PDB. Yang ketiga, produksi barang dan jasa menurun. Yang keempat, kredit macet. Yang kelima, banyak bisnis yang gulung tikar. Di video yang lalu, saya membahas resesi dan solusi yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu mengalami COVID-19. Nah, kali ini akan berbeda ya teman-teman. Saya akan membahas terkait solusi apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi resesi 2023 apabila memang terjadi. Salah satunya adalah mengelola keuangan pribadi. Lalu, bagaimana cara mengelola keuangan pribadi menghadapi ancaman resesi ini? Masyarakat harus tetap tenang sembari melakukan evaluasi pada tujuan keuangan yang sebelumnya sudah dibuat. Tips cara mengelola keuangan pribadi agar siap hadapi resesi 2023 itu yang pertama, cek kesehatan finansial teman-teman. Kita mulai lakukan identifikasi ulang pada pos-pos pengeluaran. Di saat yang sama, sembari mencari celah untuk melakukan penghematan pada pos-pos pengeluaran yang kurang penting atau yang bisa ditunda. Apabila dari cek kesehatan finansial ternyata keuangan kita itu tidak sehat, segera berupaya untuk mencari alternatif tambahan penghasilan selain dari gaji tetap. Misalnya, memanfaatkan hobi untuk bisnis, berjualan online, dan lain sebagainya. Yang kedua, persiapkan dana darurat. Masa resesi akan memungkinkan banyaknya korban PHK dan minimnya lapangan pekerjaan karena tergantikan oleh teknologi. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan dana darurat yang cukup. Pastikan kita sudah mempersiapkan dana darurat minimal 6 kali pengeluaran bulanan, teman-teman. Hal itu disebabkan ketidakpastian ekonomi masih cukup tinggi. Tidaklah mudah mencari pekerjaan baru dalam waktu singkat seperti di masa pra-pandemi. Sesuaikanlah pula jumlah dana darurat dengan jumlah tanggungan Anda. Semakin banyak jumlah tanggungan, maka semakin besar pula dana darurat yang akan kita butuhkan. Simpanlah dana darurat tersebut di instrumen keuangan yang likuid atau mudah dikonversikan dalam bentuk uang dengan cepat dan rendah risiko, atau tidak mengalami fluktuasi nilai tinggi. Beberapa instrumen keuangan yang dimaksud adalah tabungan bank, deposito atau reksadana pasar uang, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, lakukan investasi untuk mencapai tujuan keuangan. Seperti yang tercantum di data distribusi simpanan bank umum dari Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, total simpanan bank umum mengalami kenaikan 11,3% dari Januari ke September 2023.
alias dari 6.035 triliun jadi 6.721 triliun. Data ini menunjukkan bahwa di masa pandemi orang-orang cenderung memilih untuk menabung. Apakah Anda termasuk salah satu di antara mereka? Nah, menabung tentu baik untuk dilakukan, namun jika 100% dana Anda hanya disimpan di rekening tabungan, maka Anda kurang berinvestasi. Menempatkan 100% dana di tabungan hanya menambah aset tidur atau aset tidak produktif. Bayangkan saja teman-teman, bunga tabungan yang umumnya berjumlah 0 hingga 2% masih akan dipotong dengan biaya administrasi dari bank. Hal itu pun menyebabkan pertumbuhan dana kita menjadi semakin lambat dan tidak menutup kemungkinan bahwa seluruh dana kita akan tergerus oleh inflasi. Untuk mitigasi resiko, kita perlu melakukan diversifikasi investasi. Diversifikasi berarti menempatkan investasi pada instrumen yang berbeda-beda. Dengan diversifikasi tentu bisa menjadi solusi untuk mengurangi resiko investasi yang berakibat menggerus modal kita. Lakukan diversifikasi investasi berdasarkan tujuan, usia, dan profil risiko investasi kita sendiri. Untuk tujuan jangka pendek dalam 1 hingga 3 tahun, gunakan instrumen yang rendah risiko atau pendapatan tetap. Beberapa yang bisa dipertimbangkan seperti reksadana pasar uang, deposito, atau surat berharga negara. Keempat, mengelola uang dengan membuat anggaran belanja. Anggaran keuangan yang kita buat dapat kita jadikan sebagai acuan untuk mengelola keuangan kita. Apabila kita sudah ada anggaran, kita akan tahu kemana saja uang kita terpakai dan dari mana saja uang itu kita dapatkan. Apabila kita membuat anggaran, kita mempunyai rem untuk mengendalikan pengeluaran agar selalu berhemat demi dapat melewati masa berat di masa resesi. Keadaan terus memaksa kita untuk berhemat sembari menambah penghasilan. Langkah kita akan menjadi lebih ringan ketika mengiringinya dengan mengatur ulang pos anggaran keuangan bulanan kita. Nah, teman-teman bisa mulai urutkan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tersier atau sesuatu yang bisa kamu eliminasi. Selain itu, teman-teman juga bisa mengurangi jumlah dana untuk anggaran yang bisa teman-teman kurangi jumlahnya. Misalnya, teman-teman bisa mengurangi anggaran untuk transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi dan lain-lain. Gimana teman-teman? Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, tunggu video saya selanjutnya ya. Salam sehat dan sukses untuk kita semua.